Perkenalkan, nama saya Suharyanto, calon guru penggerak pendidikan kelanjutan angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya minta izin berbicara Ibu mengenai modul 3.1 kemudian. Boleh berbicara? Silakan Pak ya. Ini saya mau bertanya mengenai kasus-kasus yang mungkin sering Ibu hadapi, yang mungkin dalam hati ada yang mengganjal, kira-kira ada nggak itu ya? Ya pasti ada, ya. Pasti ada lah, ada kasus-kasus yang kadang-kadang kita bimbang memutuskan, ya kan? Ada lah, misalnya ada guru minta izin, ya kan? Secara aturan kan hukumnya salah, ya kan? Secara aturan, tapi kita lihat kenapa dia izin. Kenapa dia izin? Anaknya sakit, sementara tak ada yang jaga dia untuk anaknya. Tentu otomatis kita tak berbuat sebagai pimpinan tidak mengizinkan. Tapi secara profesional tentunya sebenarnya itu ada tugasnya tentu tetap masuk. Nah itulah itu kebetulan seperti itu yang terkadang yang membuat kalau saya izinkan secara profesional seperti apa, dia tidak mau melaksanakan tugasnya. Tapi secara toleransi, ya kan, toleransi kita kepada sesama manusia itu dia perlu kita pertimbangkan cara mengambil urusannya. Salah satunya Berarti ini ya dia itu dalam membuat keputusan itu sesuai aturan dan pertimbangannya. Iya, pertimbangan. Itu bisa dijadikan satu contoh yang bisa diceritakan yang itu ketika itu membuat keputusan itu ada dilema atau tujuan moral yang mengenai itu, kira-kira ada bisa nggak satu aja? Iya, bisa lah. Seperti itu tadi dari saya salah satu contohnya tadi, misalnya sakit tadi, dia guru ini sakit, dia tidak melaksanakan tugasnya. Ya, kan salah satunya kan, misalnya dia sakit atau apa ya, atau misalnya anaknya sakit lah, misalnya seperti itu kan. Mau tidak mau kita sebagai secara aturan dia itu sebenarnya harus tetap melaksanakan tugasnya dan saya sampaikan. Kemudian, tapi kita sebagai guru juga punya toleransi, punya rasa moral kita seperti apa yang tidak mengizinkan siapa yang akan jaga anaknya, iya kan, Pak Andi kan, ya ada rasa kasihan, tapi dia tidak maksud bukan karena dia memang malas, tidak. Dia punya alasan yang menurut saya alasan itu bisa masuk akal oleh kita dengan pertimbangan kita sebagai pembina saja. Biasanya kalau masalah-masalah yang besar, misalnya masalah, tapi alhamdulillah di sini nggak ada masalah-masalah khusus guru dan tenaga pendidikan TK yang bermasalah besar, ya, tapi barangkali ke anak barangkali ada. Ya kan, kalau ke siswa kadang guru punya masalah ke siswa, kemudian sampaikan ke pimpinan, ke kepala sekolah, barangkali kita bisa rembukan secara bersama. Ya kan? Nah, contoh tadi siswa, tentu kasus siswa seperti apa misalnya. Malas masuk juga termasuk itu kasus dilema juga. Tapi kadang-kadang ada anak yang malas masuk karena dia bekerja barangkali. Ya kan? Barangkali mungkin dia tidak ada waktu itu, mungkin orang tuanya lagi sakit. Seperti itu. Ya kan, dia tidak masuk. Kenapa? Mungkin kita panggil alasannya dia tidak masuk. Kita panggil masuk. Jadi kita tidak bisa putuskan kenapa dia tak masuk, kamu tak naik kelas, langsung itu tidak bisa. Mungkin ada efek belakang yang latar membelakangi dia sehingga dia masuk. Alasan yang bisa membuat kita secara moral kita, secara toleransi kita, secara rasa kemanusiaan kita. Kadang itu agak bimbang kita antara kemanusiaan dengan tanggung jawab. Kadang itu susah juga gitu. Jadi keputusan seperti itu agak susah terkadang. Mungkin ada sebagian siswa, ada sebagian guru, sebagai manusia pasti punya sifat sosial, cemburu pasti, cemburu sosial pasti ada. Tapi dengan itu kita memberikan pengertian, iya kan? Memberikan pengertian seperti kalau guru sakit, alasan kenapa dia tidak masuk dengan dia sakit, iya kan? Karena alasan apa yang penting sekali sehingga dia meninggalkan tugas. Setelah itu itulah sering keputusan seperti itu, dilema seperti itu menurut saya, ya, karena berhubungan dengan tugas dia, tugas pokoknya itu. Dengan kasus seperti itu, ada guru yang tidak masuk, Ya. sakit kan. Nah, langkah atau prosedur apa yang itu
dilaksanakan dalam membuat suatu keputusan. Iya, betul. Tentunya biasanya saya sih sebelum saya ke rapat ada suatu keputusan saya apa-apa itu berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan guru, ya kan? Saya mengambil tidak langsung dengan sendiri. Biasanya tentu saya memanggil yang bisa membantu saya, misalnya wakil, berbagi permasalahan kawan, gitu artinya mungkin dia punya gambaran, punya ide, punya apa. Biasanya saya mungkin dengan kurikulum yang saya merasa bisa saya berbagi cerita. Tidak semua guru, hal-hal ada orang tertentu bisa boleh saya bisa berbagi cerita. Kemudian kira-kira apa bagusnya? Saya kalau masalah siswa, saya panggil ke siswa, ya kan? Saya ke siswa A, saya panggil kualifikasinya, saya panggil apa permasalahannya, begitu. Kemudian kalau dengan guru, saya panggil mungkin gurunya itu saya panggil kalau dia memang ada bermasalah besar, kalau nggak ada, jadi saya akan panggil. Itu yang utama, ya kan? Kemudian berdiskusi dulu dengan orang-orang terdekat kita yang bisa kita mungkin berbagi cerita, mungkin kita bisa menerima masukan-masukan karena pikiran satu berbeda dengan pikiran kedua orang, kan gitu. Ya, kalau kita sendiri mungkin bisa saja keputusan kita ambil sendiri itu bisa saja salah dengan orang lain. Ya kan, tapi dengan kita berbagi cerita, kita mendengarkan orang lain juga memberikan masukan-masukan ini sebagai pertimbangan saya untuk membuat keputusan. Kita harus juga fakta-fakta. Iya, kita cari dulu dengan mencari itu kan cari dulu. Yang seperti apa namanya? Dicari dulu apa akar permasalahannya, tentu gitu kan? Nah, tapi dengan mencari akar itu tentu saya butuh orang-orang yang tahu di bidang itu, kan gitu kan? Tidak bisa dia bergerak sendiri sebenarnya. Cari apa permasalahan saya, saya panggil apa, kualifikasi apa masalahnya, itu apa masalahnya, itu baru kita ukur dan kita guna, kita cari solusi bagaimana. Tapi kalau misalnya tidak bisa di situ, kita ambil siswanya, kalau tidak mungkin kita bawa ke rapat bersama, komite bersama, atau bisa saja. Kalau sudah sampai kasus yang paling besar, itu langkah-langkah identifikasi permasalahan. Itu pertama, ya begitu, ya kan? Dalam proses identifikasi itu, nah itu ada tantangan atau hambatan dalam proses itu, dalam proses identifikasi masalah itu. Ya pasti ada. Pasti ada tantangan itu pasti ada dalam segala bentuk atau pasti ada tantangan, ya kan? Dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan. Secara identifikasi dari permasalahan. Yang kedua, terkadang ada yang tantangan besar dalam pengambilan keputusan ini. Tidak semua terkadang pendidik, tenaga pendidikan bisa menerima keputusan kita berdua bersama, betul kan? Ada kan? Itu tantangan tuh sebenarnya. Karena manusia itu berbeda nih pola pikirnya, ya kan? Nah, tapi kita kembali lagi, namanya kita negara demokrasi, ya kan? Keputusan kita bersama tentunya harus, walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin ada 1, 2, 3 orang yang kurang berkenan dengan keputusan, tapi harus kita terima secara. Itu salah satu tantangan. Kadang-kadang ada guru, salah satu yang juga model kalau guru itu ada yang kadang-kadang melihat seorang itu dari sisi jeleknya saja. Yang ditiru itu jeleknya, tapi banyak nggak pernah ditiru. Betul tak Bapak? Kayak itu, ya kan? Ya kalau guru ini dia melihat jeleknya aja, Bapak itu tak masuk, saya tak masuk juga lah. Tapi dia tidak pernah melihat loh, Bapak itu rajin, dia mulai biasa itu manusia seperti itu. Dan itu salah satu tantangan kita. Tentang politik sudah satu itu. Ada dalam satu komunitas juga itu ada orang-orang seperti itu yang selalu menjadi hal jelek tidak termotivasi dengan mereka. Betul kan? Ya kan seperti itu. Itu dalam proses pembuatan keputusan itu dalam itu kan ada namanya berdasarkan hukum, nanti apakah ketetapan itu pastilah berdasarkan hukum yang dari apakah dari undang-undang atau dari kebijakan itu dalam proses keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan, contoh kalau masih saya tercover dengan di dalam hanya dengan tadi
saya bilang pengambilan keputusan yang ingin saya sampaikan kepada semua. Jadi saya bilang saya pasti akan meminta masukan-masukan dari orang-orang tertentu yang menurut saya berkompeten itu, ya kan? Nah, dari masukan baru ibu buat suatu keputusan. Kalau hanya level kita bisa kita atasi di dalam. Kalau di dalam nggak usah hanya. Ya, kalau saya tidak juga, kalau misalnya masih bisa kita atasi di dalam. Kalau misalnya kita buat, tentu berdasarkan saya tadi mengambil masukan dari orang-orang yang saya anggap. Misalnya tidak juga masuk dengan itu, mungkin saya minta bantu dengan seminar. Ya kan bisa saja kan berbagi permasalahan karena saya punya atasan yang bisa saya curhat gitu loh. Ya kan, selain dengan teman-teman, kawan-kawan dulu ya saya anggap berkompeten, saya kan bisa saya berbagi masalah, bisa berbagi mempunyai keputusan yang bisa bijak, berubah dari saya. Misalnya bukan berarti dari kawan-kawan bisa saya terima tapi sebagai bahan pertimbangan saya. Oh begini masukannya, kan? Kalau sudah levelnya sudah berapa itu mungkin saya tidak hanya dengan itu, saya sih meminta bantuan orang lain di atas saya. Saya sampaikan pendidikan kalau memang tidak bisa saya atasi secara terlebih dalam, ya kan? Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan tadi apakah itu target atau jadwal khusus itu kan sehingga nanti permasalahan ini selesai dalam satu. Iya. Sebenarnya jadwal khusus tak ada gitu ya. Karena jadwal khusus untuk membina tidak ada. Sebenarnya memang harus ada sebenarnya. Karena pembinaan itu terjadi, misalnya kita mau keputusan itu karena adanya sebuah kasus yang kita berpikir untuk menyelesaikan, ya kan? Selagi masih aman-aman saja, ya kita tidak punya jadwal untuk membina dulu, dan itu dibina atau diapa karena ada satu kasus. Ya, ada satu kasus muncul, lalu kita buat keputusan kan gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya komunikasi yang baik itu harus kita jalin terus agar tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Salah satunya dengan apa? Ya kan? Harus memperkomunikasi. Kalau komunikasi, sebenarnya kasus terjadi karena tidak ada komunikasi. Ya kan? Kalau mungkin tadi dengan komunikasi aja kita bisa mengembangkan, tapi tidak ada. Kalau saya tidak menjadwalkan untuk kasus-kasus seperti itu. Makanya targetnya selesai bulan itu bulannya, pokoknya secepatnya aja ya. Iya, kalau misalnya ada suatu kasus, ya sebaik-baik kasus ya memang secepatnya diselesaikan, jangan bertele-tele. Maksudnya bagusnya itu cepat kita menerima kasus dan baik ibu semuanya, itu khususnya. Jadi bukan hanya kasus baik dengan saya atau baik dengan orang, tapi baik ibu semuanya. Cepat pasti, semua kasus diselesaikan dengan cepat. Maksudnya tidak bertele-tele. Kalau saya punya kasus, misalnya ada kasus yang aku tentu saya identifikasi, saya panggil orang-orang yang kira bisa mungkin panggil orang yang ininya mau punya kasus itu kan, kita selesaikan dengan cepat. Agar jangan bertele-tele, jangan kalau kita selesaikan lambat, nggak bisa. Cuma jadwal untuk hal-hal kasus seperti itu tidak ada. Maksudnya itu tidak menjadwalkan untuk kasus-kasus kasus. Karena alhamdulillah saya itu tidak ada kasus-kasus seperti itu timbul selama ini Bu di sini kan gitu kan, yang betul-betul membuat musik kepala saya nggak ada gitu kan, hanya biasa-biasa saja lah. Kalau tidak ada lah, dulu pun masih tetap melaksanakan dengan baik gitu kan. Tapi saya hanya dilakukan menjembatkannya dengan komunikasi gitu kan. Ya, dengan komunikasi. Kemudian dari dalam proses pembuatan keputusan itu faktor apa yang membantu atau mempermudah itu dalam membuat keputusan, ada faktor-faktornya. Faktor yang mempengaruhi, ya, membantu. Ini faktor tadi itu saya bilang. Yang pertama tentunya masukan tadi perlu orang-orang yang sekeliling kita. Orang-orang yang sekeliling kita yang sangat membantu kinerja kita membantu kepala sekolah dalam hal apa saja, yaitu pembelajaran, ya kan? Itu pasti faktor membantu juga. Daripada saya pusing sendiri, lalu saya berbagi, ya kan? Itu salah satu faktor. Kemudian yang tentu orang-orang tertentu lah seperti tadi pembinaan, termasuk. Kemudian tentunya saya juga melihat faktor apa saja di dalam sekolah ini, apapun misalnya
Kalau dalam guru kita lihat semua faktor. Saya kalau guru kita lihat semua faktor. Mungkin background keluarganya. Ya kan kita tidak tahu orang guru ini nampak senang di depan, tapi tidak tahu kita di belakangnya itu seperti apa. Keluarganya seperti apa. Itu perlu juga kita punya faktor-faktor dalam mengambil keputusan. Ya kan latar belakang keluarganya, kemudian bagaimana ekonominya, barangkali kita lihat. Kita nggak tahu orang ada guru yang ngojek. Iya kan mungkin ekonominya seperti itu. Kita nak cegah, dia nak kasih makan, maka uangnya udah tak ada lagi, gitu kan? Itu mungkin seperti itu bisa kita pertimbangkan, tapi tidak sampai mengganggu betul-betul tugas pokok sehingga diperganggu semuanya. Tapi yang benar di sini nggak ada sampai-sampai melalaikan tugas pokoknya tapi bekerja tempat lain. Ya, pasti faktor banyak mendukung yang membuat pikiran salah satunya teman kita faktor-faktor lingkungan dan sebagainya itu kita dan dari pengalaman kita dalam membuat keputusan dalam yang berdasarkan dilema etika dan juga moral itu kira-kira apa ya, pengalaman atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari situ? Belajar membuat keputusan secara bijak. Satu, yang kedua menahan diri. Menahan diri kita kadang-kadang kan ada pasti sebagai manusia walaupun dia kita sekolah pasti ada rasa gelap, pasti ada kan? Ya apa ya itu kan? Pasti ada kadang-kadang ada rasa, tapi kita harus menahan itu. Kita harus melihat. Sabar ya. Dia harus sabar. Itu masuk dulu tadi kan. Karena ada saatnya kadang-kadang ada yang berulah sedikit barangkali nak marah nak orang tua, jadi harus kemarin kita pelan-pelan. Artinya itu kita harus menjaga hati kita dengan ini. Harus itu sebagai itu harus kita jaga hati kita. Barangkali mungkin ada saatnya nanti kita bicara pelan-pelan. Marah, bukan aja pernah marah, pasti ada marah. Menahan rasa dan kemudian harus sabar. Hal-hal itu banyak lain yang harus kita. Tapi dengan demikian dengan banyaknya permasalahan misalnya yang itu besok itu membuat kita semakin bisa mengambil keputusan itu dengan bijak, menjadi pengalaman baik bagi kita lah misalnya. Mungkin susah masalahnya, tapi pengalaman baik bagi kita adalah mengambil keputusan. Dalam kita berkomunikasi dengan orang itu kamu juga itu, ya kan berkomunikasi dengan teman-teman, kita bisa berbagi permasalahan, dengan kita ambil sendiri, menekan egois kita harus menang sendiri, tidak harus keputusannya harus begini, aturannya begini, harus begini, tidak boleh juga seperti itu. Iya, kita juga bisa kaku, kita harus fleksibel, harus rasa apa itu namanya ya, itu tadi toleransi. Kita lihat memandang apa kasus dia, kenapa dia bisa begini. Kalau memang betul-betul ada kesalahan yang fatal, itu mungkin kita pakai fatal itu arti memang. Tapi kenapa dia ada kadang-kadang itu saya tadi bersangkutan kalau suatu sakit, dia satu orang yang menjaga, hanya dia satu-satunya. Perlu kita pikirkan. Kalau kita bilang harus masuk awak kita harus masuk. Kasian juga kan? Ya, kita kasian juga dia harus masuk. Itu perlu kita pikirkan. Jadi salah satunya yang hal-hal baik salah satunya untuk membelajarkan kita, membelajarkan saya lah sebagai pemimpin bahwa tidak mengambil keputusan tidak harus inginnya saya, ya kan? Inginnya saya sesuai aturan, kan? Satu. Yang kedua, membelajarkan saya juga untuk berhati saya ini harus sopan, ya kan? Itu kan? Iya tak apa itu harus betul-betul dipikirkan tidak hanya untuk saya yang senang, tapi orang lain juga senang. Itu tidak mudah sebenarnya. Iya kan? Kadang-kadang suka senang sih gitu. Tapi harus kita agar sama-sama juga senang bersama. Tapi itu adalah komunikasi kan. Oke Bu, terima kasih pembicaraan itu antaranya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.